Yang saya hormati Penanggapan Fakultas Agama Islam Bapak Miftahul Mudir MPDI. Yang saya hormati Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam Bapak Miftahul Mudir MPDI. Yang saya hormati para dosen Fakultas Pendidikan Fakultas Agama Islam yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati keluarga, perawat dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Biasa dari Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2022. Di sini saya sebagai Ketua Pelaksana Maulid Nabi 2023. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para dosen dan juga teman-teman yang turut hadir pada acara Maulid Nabi ini yang sangat antusias hadir. Dan juga terima kasih juga untuk para panitia yang sudah meluangkan waktunya, berkorban waktu, tenaga dan juga pikiran bahkan juga biaya untuk menyukseskan acara Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh HPSPAI 2023 pada tanggal 30 September 2023 atau sekitarnya 14 Februari 1445. Pada tema Maulid pada tahun ini adalah tangisan Nabi Muhammad SAW untuk akhir zaman. Yang mana tema ini diangkat untuk memberikan kesadaran terhadap orang yang sedang melakukan maksiat, yang bangga dengan maksiatnya, dan juga orang yang sombong dengan amalnya. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi yang mempunyai begitu banyak umat di seluruh dunia. Begitu sayangnya beliau kepada umatnya. Bahkan diceritakan dalam suatu riwayat, beliau sampai meneteskan air mata ketika memikirkan umatnya. Kisah ini diceritakan dalam hadis Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Ia mengisahkan ketika Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran yang menceritakan tentang perkataan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, yang pada intinya beliau mengkhawatirkan kita sebagai umatnya yang berada di akhir zaman, karena bisa dikatakan kita ini sedang rawan akan melakukan maksiat dan juga rawan sombong terhadap amalan kita. Dan di akhir zaman ini juga bisa dikatakan zaman penuh dusta, zaman di mana maksiat sudah dianggap wajar di masyarakat, zaman di mana para penjahat banyak yang menjadi pejabat. Yang seharusnya pemimpin itu mengayomi masyarakat atau mengayomi rakyatnya, itu malah menyengsarakan rakyatnya atau mendolimi rakyatnya. Itu salah satu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dahulu. 1445. Seperti contohnya maksiat yang sudah dianggap wajar oleh masyarakat sekitar, itu adalah pacaran. Kita sebagai Fakultas Agama Islam, yang mana kita suatu hari nanti mungkin akan mendapatkan gelar sebagai guru agama atau ustaz, tapi kita melakukan maksiat dengan cara pacaran, itu sama halnya kita menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh yang pemerintah yang zalim, contohnya itu seperti tindak pidana korupsi. Banyak para pemerintah yang terjerat pidana korupsi, dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga kota, bahkan sampai pemerintah negeri. Padahal mereka juga umat Nabi Muhammad, tapi
dengan cara mereka menyengsarakan rakyat, itu sama saja mereka juga menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Bahkan di tingkat sekolah, universitas, dan juga pendidikan tinggi yang lainnya, itu banyak umat Nabi Muhammad yang malah menyengsarakan mahasiswanya atau siswanya dengan cara korupsi dan lain sebagainya. Tapi saya yakin di Uniwara atau kampus kita tercinta ini tidak ada hal seperti itu. Sebagai kampus kita yang bernama Kampus Patriot, saya yakin kita ini tetap tidak akan pernah menyakiti hati Nabi Muhammad SAW dengan cara maksiat atau lain yang sebagainya. Dan saya di sini juga yakin para dosen, para petinggi universitas itu juga jujur-jujur. Amin. Jadi teman-teman sekalian, Rasulullah menangis karena sangat cintanya kepada umatnya. Karena beliau tidak ingin melihat umatnya sengsara di akhirat atau di akhir zaman nanti. Pembelaan beliau kepada umat ini sangat luar biasa, Allah. Sehingga beliau sangat khawatir terhadap nasib umatnya. Berbeda dengan kita. Kita malah menangis karena tidak didapatkan kekuasaan atas dunia. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri itu menangis ketika memikirkan kita di sini. Karena seperti yang saya katakan tadi itu, kita di sini itu rawan melakukan maksiat atau bahkan rawan bangga dengan amalan kita. Ya, semoga saja kita semua hadir yang hadir pada hari ini diberikan keberkahan hidup, diberikan rezeki yang lancar, dan juga semoga kita semua yang hadir pada hari ini diakui sebagai umatnya di Muhammad SAW di akhir hayat kita nanti atau di akhirat. Sekian sambutan dari saya. Apabila ada salah kata, ucap maupun perbuatan atau tingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terlebih saya juga manusia biasa yang tidak lebih dari salah dan dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.